Oke teman-teman, kita lanjut. Kita coba untuk mencari yang namanya icon. Nah, icon teman-teman bisa mencarinya di komunitas yang ada di aplikasi Figma. Silahkan teman-teman tinggal ketikkan aja material desain icon atau ini. Lalu tinggal teman-teman run. Nanti otomatis tuh dia akan muncul nih teman-teman icon-icon yang bisa teman-teman pakai. Di sini sudah ada banyak teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja salah satunya. Misalkan saya mau pakai yang lock ini kunci karena kita nanti akan buat yang namanya input file. Nah, sudah nih teman-teman, sudah dimasukkan ke icon yang akan kita pakai. Terus kita cari lagi nih teman-teman. Atau juga misalkan teman-teman mau nyari di sini di shirt, tinggal tulis aja. Nah, gimana sih teman-teman biar nanti icon ini masuk ke aset teman-teman nih? Gampang banget, sama kayak yang sebelumnya teman-teman klik dulu nih iconnya. Lalu di sini ada yang namanya create component. Lalu semuanya kita jadikan create component biar masuk ke aset teman-teman. Di sini sudah ada nih teman-teman iconnya tuh. Jadi otomatis sudah masuk ke Figma teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, atau mau cari apapun teman-teman bisa cari nih di yang namanya komunitas di sini. Tinggal pencarian pluginnya, teman-teman mau cari apa? Atau icon file ini juga ada, teman-teman klik aja di running. Nanti otomatis dia akan muncul. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjutin teman-teman. Setelah teman-teman masukkan icon yang teman-teman pilih, lalu kita masuk ke yang namanya input file. Nah, di sini sudah ada 3 nih teman-teman, sama kayak yang sebelumnya. Pembuatan button ada 3. Di sini ada default, focus, dan file. Lalu ada default, icon left, icon right, dan icon left right. Nah, di sini teman-teman kita masukkan. Di sini sudah ada nih icon aset yang teman-teman tadi sudah masukkan. Oke, tinggal di drag aja. Ini sudah ada, tinggal ubah ukuran. Nah, ukurannya itu misalkan teman-teman mau ukurannya 30. Nah, terus teman-teman gimana cara buatnya? Teman-teman sama. Misalkan ini masukkan nama. Oke. Kita pakai yang sudah kita buat di sini tekstilnya. Kita pakai yang medium. Udah. Terus ini kan ukurannya beda nih teman-teman. Ya, teman-teman tinggal ubah lagi aja. Di sini ubahnya teman-teman tinggal klik yang ini. Lalu teman-teman ubah ukurannya misalkan menjadi 15. Oke, selesai. Atau ini karena terlalu kecil, teman-teman ubah menjadi 20. Oke, sini teman-teman sudah ada nih teman-teman. Lalu gimana caranya? Teman-teman klik untuk nama ini, lalu kita ubah dulu, ini terlalu besar kayak 40. Oke teman-teman, teman-teman klik teksnya, lalu klik juga iconnya, pakai shift, lalu teman-teman shift A. Nah, sudah digabung nih shift A jadi auto layout. Lalu teman-teman tinggal ubah aja jarak-jaraknya, horizontalnya, terus horizontal paddingnya, lalu ada vertikal. Di sini teman-teman tinggal ubah. Saya pakai yang namanya 8, 12, 12. Oke. Ini sudah jadi teman-teman. Lalu kita ubah juga warnanya nih teman-teman, fill-nya. Oke, filenya kita sudah ubah juga warnanya. Lalu di sini kita ubah yang namanya radiusnya juga menjadi 15. Oke, kalau misalnya dirasa teman-teman terlalu besar gitu, atau mau dikecilin atau dipanjangin, silahkan teman-teman.
Oke teman-teman, tadi kan teks ini kita ubah menjadi yang namanya fill container. Lalu kenapa sih pakai container? Biar ketika nanti ubah ukuran si kotak ini, teksnya akan menyesuaikan tuh. Jadi sebut dengan yang namanya responsif biasanya ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman satu. Lalu kita buat yang namanya yang kedua placeholder-nya. Kita ubah juga ukurannya menjadi 30. Lalu teksnya kita copy saja. Nggak usah. Lalu kita tambahkan teks, masukkan kata sandi. Oke, sama kita tekan juga di icon, lalu shift A. Kalau sudah, kita ubah ukurannya menjadi 8, 12. Atau kita juga bisa menyesuaikan sama yang di atas teman-teman. Oke, terus kita iconnya ini, teks sama icon ini kita taruh tengah. Oke, lalu kita ubah warnanya menjadi warna, atau mau sama silakan teman-teman, tinggal klik aja yang di sini terus diklik. Oke, lalu kita ubah radiusnya menjadi 10. Ini kan terlalu besar nih teman-teman. Atau teman-teman juga bisa yang namanya duplicate dari sini, Ctrl D, duplicate. Lalu teman-teman tinggal masukkan, kita ganti aja icon ini, kita masukkan ke sini jadi 30. Iconnya kita hapus, diubah teksnya menjadi masukkan kata sandi. Oke, gimana teman-teman? Gampang kan? Jadi ukurnya sama nih teman-teman. Lalu kita buat lagi nih dua lagi. Kita buat lagi yang icon right sama icon left right. Oke teman-teman, kita cari lagi icon yang akan kita pakai nantinya. Sebenarnya sih sebelum buat yang lain teman-teman biasakan harus mencari icon-icon nih apa sih yang diperlukan. Tapi kalau misalkan lupa atau apa terus mau ada tambahan, teman-teman sama cari di komunitas, lalu ke materi desain icon atau cari icon-icon lain juga silahkan teman-teman. Oke, ini sudah ada teman-teman, tapi jangan lupa teman-teman di create component. Create component nanti dia akan masuk ke aset teman-teman nih. Jadi teman-teman gak perlu cari lagi ke yang lain-lain, langsung aja ke aset lalu ke icon. Oke teman-teman, kita buat lagi atau kita langsung aja nih teman-teman, kita duplicate biar lebih cepat. Lalu kita ganti iconnya, kita tambahkan, lalu kita tambahkan iconnya, set. Nah sudah, kita ubah ukurannya menjadi 30. Oke, kita ubah lagi di sini, kita ganti ke 8 atau kita ubah ke 4. Nah teman-teman, oke, kita ubah ke 4 sudah. Lalu sama yang ini juga teman-teman, kita masukin lagi nih teman-teman. Oke, kita ubah lagi ukurannya. Oke, di sini sudah nih teman-teman, sudah ada nih teman-teman ya. Atau juga misalkan teman-teman mau buatnya itu manual, itu bisa juga teman-teman. Sama seperti ini, sama kayak sebelumnya, kita ubah dulu ukuran iconnya menjadi 30. Oke, lalu masukkan teksnya. Kalau udah selesai,
teman-teman jangan lupa di Ctrl Shift biar kena juga tuh apa aja sih yang mau digabungkan. Lalu setelah 3 ini digabung, kalau teman-teman tekan Shift A jadi auto layout. Nah, maka di sini kita ubah lagi jaraknya, ini kita ubah ke 8. Lalu jarak ke sini kita ke 12. Lalu sini 12. Ini 8 ya deh. 8. Nah, sudah. Lalu sama kayak sebelumnya, teman-teman di sini klik, kita ubah ke yang namanya fill container. Nah, kita lihat, kita ubah lagi ke fill, ubah warnanya, mau sama silakan teman-teman. Lalu ke radiusnya ubah ke 10. Oke, ini kan terlalu besar ya teman-teman. Teman-teman tinggal kecilkan lagi. Set. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman. Oke. Set. Jadi teman-teman udah jadi cara memudahkan teman-teman nanti ketika teman-teman sudah mendesain suatu aplikasi, jadi nggak perlu ribet lagi. Jadi teman-teman harus buat yang namanya desain sistem terlebih dahulu teman-teman. Sudah teman-teman sudah dibuat. Kalau sudah dibuat teman-teman jangan lupa nih teman-teman tuh tinggal yang namanya blok 4-4-nya. Ini contoh. Oke. Teman-teman tinggal blok. Lalu jangan lupa teman-teman atur dulu jaraknya, spacingnya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal yang namanya create komponen. Nah, sudah jadi nih teman-teman, maka di aset teman-teman itu akan muncul yang namanya field component. Nah, di sini teman-teman tinggal ubah aja nih teman-teman. Nah, teman-teman, ini kan sudah kita masukkan nih teman-teman dalam komponen. Nah, kita ubah lagi namanya nih teman-teman. Untuk input field yang pertama ini di frame-nya ini kita ubah menjadi default. Lalu yang kedua ini adalah icon left. Nah, yang ketiga ini adalah icon right. Yang keempat ini adalah icon left right. Nah, teman-teman, jadi teman-teman tuh tinggal ambil aja nih aset-aset yang nanti akan teman-teman pakai. Contohnya teman-teman tinggal di drag aja. Lalu teman-teman kalau mau merubahnya, tinggal ke sini ke komponen, tinggal klik aja icon right, nanti dia akan berubah sendiri. Oke teman-teman, itu cara membuat yang namanya input field. Sama ya teman-teman, untuk fokus dan field ini sama. Teman-teman tinggal ubah aja. Kalau untuk fokus ini kan biasanya cuma ada garis pinggir ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal ke sini aja. Semuanya di sebelah kanan. Teman-teman tinggal ke yang namanya stroke. Nah, di stroke ini teman-teman bisa pilih mau all atau mau cuma bawah doang atau mau atas gitu kan, teman-teman bisa pilih. Lalu warnanya silakan menyesuaikan mau merah atau apa, silakan teman-teman disesuaikan kembali. Oke teman-teman, itu adalah input field. Lalu yang selanjutnya kita ke elevation. Nah, di sini ada contoh elevation teman-teman. Di sini ada elevation 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dan di sini sudah ada contohnya, saya buat untuk Y-nya itu 8, blurnya itu 25, lalu 15%. Kita buat. Caranya gimana teman-teman? Ini cara sama teman-teman kayak sebelumnya, kayak text style, lalu color style, ini sama. Kurang lebih itu nggak jauh beda. Teman-teman kesini aja, kita buat dulu yang namanya rectangle ke kotak. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan ke yang namanya effect. Oke, effect drop shadow. Oke, untuk efek ini teman-teman silahkan teman-teman menyesuaikan mau berapanya. Teman-teman tinggal klik di sini nih.
ya teman-teman tinggal klik lalu ubah Y-nya itu saya pakai 8, lalu blurnya itu saya pakai 25, lalu saya pakai 15%. Oke, teman-teman kalau sudah teman-teman klik yang icon tadi yang sudah di, lalu teman-teman jangan lupa nih ke titik 4, lalu teman-teman di sini ada klik tambah create style, terus teman-teman tulis deh namanya apa, misalkan elevation pertama. Oke, kalau sudah tinggal create style. Nah, otomatis di sini akan muncul nih efek stylenya atau elevationnya gitu kan. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman ada gambar nih, misalkan saya contohkan ada gambar satu nih teman-teman, terus teman-teman tuh nggak perlu yang namanya buat lagi nih stylenya gitu kan, efeknya style efeknya gitu atau shadownya berapa gitu, teman-teman nggak usah, teman-teman langsung aja titik 4 ini. Di sini sudah ada nih elevation 1 yang teman-teman tadi sudah buat gitu kan, tinggal klik aja, maka otomatis dia langsung ada nih teman-teman, di belakangnya sudah ada tuh efeknya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi yang namanya masukin angkanya lagi, masukin dia-nya berapa, blurnya berapa, itu berapa persen gitu. Jadi nggak perlu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pakai aja nih jadinya. Teman-teman jadi tinggal pakai aja yang namanya efek style. Oke teman-teman, itu saja teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan.